Halo, halo, Bung Rocky. Ketemu di hari Jumat, tetapi hari Jumat ini akan menjadi Jumat yang gaduh dan juga menegangkan, ya. Kemarin kita ngobrolin soal grafik, ada Kekaisaran Sambo. Meskipun belum ada konfirmasi apakah itu grafik itu betul atau tidak, tetapi kalau lihat apa yang terjadi di lapangan, itu menunjukkan ada indikator-indikator mendekati lah gitu ya. Tapi tentu saja detail faktanya kita tidak tahu. Karena apa? Sekarang ini Kapolri sudah menegaskan memerintahkan akan Kapolda yang termasuk di Mabes kalau menghalangi backing judi akan disikat habis ini. Kira-kira begitulah bahasa Kapolri. Dan kemudian yang menarik di Kapolda di daerah-daerah juga melakukan penggerebekan judi dan sebagainya. Yang lebih lucu lagi sekarang banyak Kapolda yang mulai mengaku, misalnya Kapolda Sumatera Utara, dia bilang silakan wartawan cek apakah dia dapat aliran dana judi online dan sebagainya gitu. Terus belum lagi media bongkar-bongkar, oh Kapolda ini laporan kekayaannya sekian dan sekian. Nah, menurut saya ini kita dari sini kita bisa mencium sesuatu gitu ya. Ya, sesuatu itu pasti besar sekali. Ya. Kalau reaksi awal para Kapolda itu masuk akal karena yang disorot pasti perwira-perwira ini yang kedudukannya Kapolda dan mungkin doyan. Jadi memang ada kecemasan besar di kalangan pejabat Polri sampai ke daerah tuh. Ini terutama udah mulai musim kompetisi dan mereka nonton bola tuh sebetulnya. Dan kita tahu bahwa judi online itu terkait dengan banyak soal-soal persepak bolaan di dunia atau event-event yang lain tuh. Jadi kegiatan ini memang memungkinkan orang menduga dengan kuat bahwa chart itu, peta-peta itu dibuat oleh mereka yang sedang bersaing. Itu intinya tuh. Nah, ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Tetapi selama tidak ada ketegasan dan kejelasan dari Pak Sigit, semua yang beredar itu akan diperbanyak untuk menekan percepatan reformasi internal tuh. Tapi sekali lagi kan kita sepakat bahwa yang hendak kita tuntun dan hendak kita pelihara supaya utuh adalah institusi kepolisian tuh, bukan oknum-oknumnya tuh. Jadi itu pentingnya kenapa kita selalu mengingatkan agar peristiwa semacam ini betul-betul diselesaikan dulu masalah dasarnya, yaitu kriminalnya tuh. Supaya nanti dari situ kita bisa bongkar lebih lanjut. Nanti kalau soal-soal besar ini diperlihatkan, lalu seolah-olah yang kriminalnya hilang tuh. Jadi ini intinya, jangan sampai fakta utama yaitu tembak-menembak itu dikaitkan langsung dengan peta besar itu. Peta besar itu menunggu hasil riset tentang yang kriminal. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi dua hal memang ada di dalam kecemasan publik. Selesai nggak peristiwa kriminalnya? Yang kedua adalah benar apa tidak kegiatan-kegiatan sebetulnya bawah tanah dari Pak Sambo itu melibatkan satu imperium yang besar sekali itu. Apakah Pak Sambo juga memelihara pasukan-pasukannya di daerah-daerah itu yang tunduk pada disiplin di luar organisasi resmi kepolisian. Jadi ini pertaruhan besar dan kita ingin agar supaya pertaruhan ini diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Ya, dan tadi kan kita sampaikan kemarin kita dapat grafik tentang kerajaan kekaisaran, bukan disebutnya kerajaan, ini kekaisaran, ini imperium gitu ya. Imperium kekaisaran Sambo yang sampai ke daerah-daerah kemudian. Dan juga kenapa kemudian kan soal bisnis judi ini bahkan kan sebenarnya sudah lama kita tahu, dan kemarin ketika ribut-ribut di soal dibekukannya beberapa platform oleh Kominfo kan sempat terjadi juga para netizen yang mempersoalkan kenapa yang platform-platform yang justru klub judi tidak dibekukan. Dan pada waktu itu Kominfo menyatakan oh itu nggak ada judinya, belakangan baru kemudian dibentuk ternyata itu judi, dibekukan juga gitu. Jadi ini memang sekarang ini kita tahu bahwa banyak sekali bisnis-bisnis gelap gitu yang dimanfaatkan oleh para di kalangan kepolisian, di kalangan pemerintahan gitu untuk menanggung keuntungan sendiri. Jadi semua elemen utama bangsa ini terlibat sebetulnya tuh. Hanya soal skalanya kan. Oh yang ini kecil, yang ini panahnya pendek, yang sana panahnya panjang itu, yang ini garisnya merah, yang ini masih kuning-kuning, yang sana udah bold, yang ini masih titik-titik tuh. Tapi semua soal ini berawal dari
institusi kepolisian yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik tuh, oleh partai-partai politik, oleh tokoh-tokoh politik tuh. Jadi bagian-bagian itu kita pisahkan dulu tuh. Jadi saya tetap anggap bahwa nanti kita fokus ke situ, tetapi jangan lupakan dulu penjelasan kriminalnya apa dalam soal Yosua ini. Setelah itu kemudian tentu akan ada upaya untuk melihat lebih jauh peta ini kemana arahnya tuh. Apakah Yosua itu hanya satu faktor atau satu-satunya faktor atau hanya satu faktor. Jadi sekali lagi publik harus konsolidasi dulu isunya tuh. Nah, konsolidasi ini yang memungkinkan kita benahi kepolisian sebagai institusi. Itu intinya tuh. Tentu di dalam peta itu ada aja orang yang merasa enggak, bukan saya yang harusnya ada di peta itu. Ini berarti lawan politik, bukan lawan politik sebetulnya, lawan faksi di kepolisian yang bikin peta itu. Nah, mesti ada peta yang lebih gila lagi tuh, semua orang makin bingung kan. Jangan-jangan peta ini ya peta awal doang, ada peta yang lebih gila lagi yang sebetulnya yang lebih bagus atau yang lebih benar tuh. Jadi disinformasi itu akan berjalan terus dalam rangka mengintip di antara faksi di kepolisian kan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bahaya betul bangsa ini karena sedang menghadapi krisis ekonomi, politik, krisis kepercayaan, potensi pemanasan di kawasan, soal perang global segala macam. Ini yang saya sebut mempersiapkan polisi yang profesional, itu lihat ke belakang dalam upaya untuk melihat apa yang membuat polisi ini terbelenggu dan melihat ke depan apa yang menjadi tantangan baru kepolisian di depan. Lain kalau momentumnya normal-normal, kita betul dalam ketegangan secara ekonomi, secara politik dan bahkan secara global. Jadi percepatan keterangan pers dari Pak Sigit itu kelihatannya mulai bagus. Jadi sekarang dipercepat nih, akan diperiksa Kapolda macam-macam. Tapi di ujungnya orang mesti dapat keyakinan bahwa ini akan diselesaikan, bukan sekedar melayani keinginan publik bahwa ini ada bahaya, yang sana terlibat dengan narkoba, yang ini terlibat dengan judi itu. Jadi intinya Kapolri mesti juga punya kepercayaan diri untuk memulai mengurai ini perlahan-lahan. Dari sini saya bacain kan misalnya Kapolri akan copot Kapolda hingga pejabat Mabes yang terlibat judi online. Ini kan kalau sinyalemen ini itu pasti ini bukan sekedar sinyalemen, pasti berdasarkan informasi pernyataan itu kan begitu, bukan normatif karena kemudian tiba-tiba saja di berbagai Polda bergerak. Ini Sumatera Utara tadi seperti saya singgung, tiba-tiba ngaku nggak terima uang dari bandar judi. Kemudian di Polda Sumatera Barat mengaku perjudian, Kapolda saya tidak terima kalau disebut melindungi kan gitu. Dan kemudian Kapolda Jawa Timur di media menulis sekian harta kekayaannya sekian. Ini kan semua kemudian jadi meskipun tidak ada konfirmasi resmi, ini kan menjadikan semua terhubung gitu ya isunya dengan grafik-grafik kekaisaran Sambo kemarin. Itu bunyinya begitu tuh, dan orang melihat kok ada perlawanan dari daerah itu. Jadi kalau perlawanannya terlalu terlihat diorkestrasi, lalu dianggap bahwa memang kalau begitu kekaisaran itu masih eksis, sehingga kaisar di bawahnya apa ya, kesatria-kesatrianya mulai bikin styling gitu. Tapi jangan sampai itu kemudian jadi sinyal bahwa Sambo fight back kan. Itu juga buruk juga kan. Karena semua ini berujung nanti pada perbaikan institusi itu. Jadi kalau Pak Kapolri bicara, dan itu artinya ada data pada dia tuh. Kalau Kapolda bicara, itu juga artinya ada data pada dia. Tapi orang bisa minta, oke, kalau begitu semua Kapolda diusut dulu kekayaannya, dari mana hasil kekayaan itu tuh. Kan banyak yang menerang juga, banyak juga Kapolda yang betul-betul atau wakil Kapolda yang hidupnya sangat sederhana tuh, bahkan nyicil rumah mungkin belum selesai. Jadi jangan sampai fakta-fakta yang mencemaskan ini kemudian membuat mereka yang sebetulnya bersih juga deg-degan, kan itu masalahnya tuh. Jadi sekali lagi ini kita ingin agar supaya ini diurai, tapi cara mengurainya itu mesti perlahan-lahan, nyabut benang yang kusut. Kalau kita mau mengurai benang kusut cepat-cepat, itu bisa makin saling mengikat. Ya saya kira ini penting ya peringatan ini ya, karena jujur kalau kita amati apa yang kasus terbongkarnya pembunuhan Yosua ini peran dari publik ya yang terwakili oleh di media sosial yang disebut netizen itu sangat besar gitu ya, dan
Tapi juga kita menangkap juga ada ketidaksabaran juga di kalangan publik. Sementara kalau kita melihat seperti yang Anda katakan, ini benangnya udah kusut di dalam Polri ini. Pak Sigit pasti tadi itu coba memilah kan gitu, bagaimana dia, karena saya kira ini posisi Pak Sigit itu seperti apa ya, dia dari atas ditekan oleh pemerintah, presiden dalam hal ini, dan Pak Mahfud MD, dari bawah tekanan dari publik. Sementara di dalam internal sendiri dia juga menghadapi faksi-faksi yang juga tidak mudah, apalagi posisi dia selalu kita singgung, dia ada junior gitu di angkatan kepolisian. Ya itu poin yang ditangkap orang sebenarnya. Pak Sigit tetap junior dan mungkin dianggap ya dia bukan elit di dalam sistem rekrutmen kepolisian kan. Kalau orang sebut Densus anti teror itu ada pelatihan khusus dan kecepatan berpikir melampaui yang lain tuh. Walaupun pangkatnya mungkin belum bintang 3, tapi terlatih secara otak dan kepekaan itu. Tetapi ini adalah lembaga, ada Kapolrinya tuh. Nah, itu yang mestinya kita hormati, bahwa Pak Kapolri sedang mempersiapkan diri untuk percaya diri bahwa walaupun dia junior, dia adalah Kapolri. Tetapi sinyal di publik merasa bahwa Pak Sigit sepertinya nggak punya energi lagi itu kan, sehingga harus mencicil bahasanya tuh. Jelas bahwa Pak Sigit dulu pernah jadi ajudannya Pak Jokowi itu. Nah, relasi itu kan tetap berlangsung tuh, sebagai ajudan, dan secara institusional Kapolri itu ada di bawah Pak Jokowi. Maka sinyal Pak Jokowi melalui Pak Luhut itu juga membingungkan seringkali itu. Apa yang dimaksud bongkar semuanya tuh? Ya kenapa nggak sekalian aja Pak Presiden bentuk tim khusus melampaui kapasitas Pak Sigit yang dianggap junior, kan itu lebih mudah orang mengerti itu, dan itu pertanda bahwa Pak Sigit nanti akan diganti. Kan orang bertaruh begitu akhirnya kan. Jadi saya mengerti psikologi Pak Sigit yang terjepit oleh dua arus publik yang menginginkan percepatan, dan sekaligus arus publik itu percepatan artinya membongkar kasus Yosua tuh. Tapi ada arus lain, arus politik dari atas, yang pasti sinyalnya adalah pergantian Kapolri. Kan kalau Presiden berkali-kali minta percepatan dan ternyata belum, atau sinyal-sinyal dari Pak Mahfud itu menunjukkan bahwa ada banyak faktor lain, itu artinya satu sinyal juga bahwa Pak Sigit nggak mampu. Maka mungkin dalam minggu ini akan terjadi pergantian Kapolri itu. Tapi siapapun yang diganti, kalau bagian ini tidak dipetakan dengan baik, maka koncok-koncokan juga bisa terjadi. Kan ini bukan sekedar mengganti Kapolri, tapi mengganti kemampuan menganalisis dan keteguhan untuk membereskan soal. Itu masalahnya. Nah, saya sepakat itu soal itu tadi, bahwa jangan terjebak ya dengan simplicities gitu ya, bahwa simplisme gitu, bahwa ini persoalan Kapolri. Ini persoalan yang jauh lebih serius dari soal Kapolri, karena siapapun Kapolrinya dia akan menghadapi situasi di dalam internal polisi yang sudah sangat ruwet tadi itu, kalau minjem bahasanya Pak Jokowi ya. Atau kalau bahasanya ini kan babak belur itu lebih citra dari luar. Kalau ruwet itu kondisi internal di dalam kepolisian gitu. Nah, saya juga melihat sekarang kelihatannya publik itu udah mulai fokusnya tidak lagi ke soal pembunuhan. Pembunuhan itu dianggap oleh publik udah selesai lah dengan dinyatakan Pak Sambo Sambo sebagai tersangka, dan hari ini akan diumumkan status sebagai dari Ibu Putri, hasil pemeriksaan Ibu Putri. Orang sekarang mulai tergoda isu soal adanya bunker yang berisi dana cash 900 miliar, kemudian juga adanya kerajaan Sambo, ada pasukan-pasukan dari daerah yang sudah mulai berdatangan ke Jakarta dan sebagainya. Itu orang itu jauh lebih tertarik soal itu, menurut. Itu yang kita curigai itu. Dari mana info-info itu? Kalau LSM yang punya info, misalnya ICW, artinya ICW punya scout, punya pasukan yang memantau itu dari awal dan tahu bahwa itu ada bunker segala macam. Nah, orang percaya bahwa ICW profesional. Tapi kalau bocoran itu anonim, itu artinya orang hanya bisa merumuskan itu pertarungan di dalam kepolisian itu betul-betul luar biasa tuh. Dan kita nggak tahu dari mana sumbernya tuh. Tapi tetap yang kita mau terangkan bahwa kalau relasi kuasa antara presiden sebagai institusi dan kepolisian yang juga sebagai institusi itu tidak dipengaruhi oleh relasi personal antara politik presiden dan kebutuhan rekrutmen di kepolisian, itu nggak ada soal. Tapi kalau relasi kuasa itu tetap sama dengan yang sekarang, bahwa kepolisian itu
harus sounding dulu ke Komisi 3, dan di Komisi 3 itu akan ditentukan partai mana yang sebetulnya punya kepentingan. Maka pergantian kepolisian ini, pergantian Kapolri tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ini hanya sekedar di atas diselesaikan, tapi jaringan di bawah ini tetap berlangsung tuh. Yang dari awal kita deteksi bahwa di dalam kepolisian tentu ada persaingan senior junior, karena faktor-faktor lompat angkatan misalnya tuh. Juga ada persaingan antara yang ini, yang elit, yang sana yang sebetulnya hanya backup aja tuh. Jadi semua itu berlangsung, apalagi antara junior dan senior itu tetap ada di situ. Jadi membongkar itu juga tadi kita bahas tergantung pada relasi kuasanya tuh. Kalau Pak Jokowi independen, ini nggak akan terjadi semacam ini. Jadi dari awal kita lihat pola kepemimpinan Pak Tito waktu jadi Kapolri. Di situ ada relasi yang harus diterobos karena ada senioritas, sementara Pak Tito dia junior yang kemudian lompat pangkat itu karena dianggap cerdas atau secara politis lebih diperlukan. Dia harus menerobos birokrasi yang udah berurat akar dalam kepolisian. Lalu sekarang kontroversi itu berlanjut bahwa birokrasi itu ternyata belum selesai diterobos oleh Pak Tito, datang Pak Sigit yang juga junior tuh. Jadi bagian-bagian yang membeku di dalam kepolisian hendak dicairkan oleh tokoh-tokoh ini. Tetapi kita tahu bahwa relasi kuasa antara politisi dan kepolisian, antara partai dan kepolisian lebih spesifik begitu, itu tidak berubah. Jadi selama relasi kuasa di luar kepolisian masih sama, maka sulit untuk melakukan reformasi dari dalam kan. Itu dalilnya gampang aja tuh. Jadi kalau independensi itu tidak diperoleh, maka objektivitas dari publik juga akan mendua. Orang akan melihat yang mau direformasi adalah kepolisian. Tetapi di belakang kepolisian itu masih berlangsung pola kekuasaan yang sama. Jadi mesti direformasi satu kali. Kepolisian direformasi, pola hubungan antara kepolisian dan politik juga mesti direformasi. Kan itu, nah itu yang saya anggap Pak Sigit melihat itu sebagai kesulitan. Kalau kita naikkan satu oktav permintaan itu, nah Pak Jokowi yang mesti turun tangan. Tapi Pak Jokowi juga tergantung pada relasi-relasi itu. Jadi betul tadi rumit betul, tetapi dorongan publik semata-mata hanya ingin agar supaya kepolisian diselamat karena kita menghadapi event-event yang berbahaya ke depan, politik global, pemilu, macam-macam. Ya, dan sekali lagi kita juga pasti ingatkan bahwa polisi itu sekarang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya, satu itu. Kedua, kita tahu bahwa ini sekarang Kapolri ini adalah juga preferensi pribadi dari Pak Jokowi. Jadi jangan kemudian kita dianggap kok dicari-cari semua kesalahannya pada Pak Jokowi. Padahal sebenarnya ya dari situ sebenarnya asal muasalnya. Termasuk Satgasus yang sekarang diributkan. Ini kan juga berkaitan dengan Pilpres 2019 kan begitu. Ya itu tadi yang kita sebut kaitan makronya itu masih ada, sehingga kaitan mikro itu merasa oke, kalau kaitan makronya nggak bisa diselesaikan, ngapain nuntut kaitan mikro yang ada di internal persaingan antar bintang di kepolisian. Tapi publik tetap melihat bahwa kok ada yang nggak nyambung gitu ya, bahwa terutama Pak Mahfud itu sampai sekarang saya nggak ngerti Pak Mahfud fungsinya apa sebetulnya tuh. Mau jadi justice collaborator, mau membocorkan pengetahuan dia tuh. Itu artinya Pak Jokowi juga mengerti apa yang terjadi di luar hal yang lagi dipersoalkan melalui ucapan-ucapan Pak Mahfud. Jadi sebaiknya Pak Mahfud aja yang mengambil alih masalah ini tuh. Dan dibuat aja tim, Pak Jokowi bisa tunjuk ya dalam soal ini jangan Pak Luhut yang nyelesain, Pak Mahfud aja. Supaya Mahfud lebih lega gitu menuntun perubahan di dalam kepolisian. Itu saya kira lebih masuk akal. Kalau nanti akan ada, saya bayangkan nanti mungkin 2 jam lagi akan ada peta yang lebih besar lagi, yang lebih rumit panah-panahnya dari Kaisar. Ya mungkin akan dianggap di belakang Kaisar ada Kaisar itu. Jadi sekali lagi kedudukan pemetaan ini yang orang bingung tuh. Ya mungkin ada benarnya, tapi mungkin terlalu berlebihan. Nah kalau muncul peta yang baru lagi, kacau lagi perselisihan itu kan. Jadi ya kita hanya bisa menolong opini publik melalui FNN, tapi dengan mendudukkan masalah itu baik variabel internal di kepolisian, apalagi variabel eksternal antar kepolisian dengan partai, antar kepolisian dengan presiden, macam-macam itu. Ya. Oke, kalau saya baca dari penjelasan Pak Mahfud
dari berbagai dialognya itu ternyata Pak Mahfud itu memang dipanggil langsung oleh Presiden. Jadi jadi waktu ribut-ribut soal ini Pak Kapolri dipanggil dan kemudian secara terpisah Pak Mahfud dan Pramono Anung dipanggil oleh Presiden dan diminta mungkin karena posisi beliau sebagai Menko Polhukam karena bagaimanapun polisi di bawah itu dan kemudian beliau ex officio Ketua Kompolnas dia diminta untuk membantu menyelesaikan ini dengan Pak Listio Sigit. Jadi rupanya info-info semacam selama ini seperti yang didapat oleh Pak Mahfud itu berasal dari Kapolri gitu. Tapi Kapolrinya mungkin menahan diri tidak terlampau membuka detailnya, Pak Mahfud yang membuka itu gitu. Ya itu yang saya maksud tadi. Ya. Akhirnya Pak Mahfud jadi humasnya Kapolri kan, ya, begitu ya. Jadinya kan. Padahal kedudukan Pak Mahfud itu adalah membuat kebijakan, bukan mengintervensi isu kan. Kan ya. Menko Polhukam itu mengorganisir policy. Sekarang yang terlihat Pak Menko itu jadi semacam juru bicara, entah juru bicara Presiden atau juru bicara Kapolri. Jadi itu yang juga bukan sekedar mengaburkan persoalan, tapi membahayakan isu. Ini masalah besar di kita tuh. Nah, kalau misalnya akhirnya Pak Sigit menunggu info yang lebih strategis dari Pak Mahfud, karena Pak Mahfud yang akan setiap hari membrief Presiden dengan perkembangan ini, tentu Pak Sigit merasa oke, kalau saya ambil langkah ini, tapi Pak Mahfud belum kasih sinyal di publik. Jadi ngaco juga kan. Jadi kita ditawan oleh semacam intip-mengintip antara istana dan kepolisian tuh, melalui Pak Mahfud. Padahal kita tahu Pak Mahfud fungsinya adalah mengorganisir konsep, mengorganisir kebijakan di antara kementerian-kementerian yang terhubung dengan keamanan. Itu soalnya tuh. Nah, kesulitan itu yang akhirnya orang tahu, ya kalau begitu komunikasi politik di istana itu buruk banget ya. Kalau Presiden merasa, ya kasih target aja. Saudara Kapolri, saya Presiden, targetnya dalam 17 jam ada penyelesaian. Atau dalam jadi pakai hal yang betul-betul orang paham, oke 17 jam itu apa yang akan dilakukan. Supaya Pak Sigit juga lebih firm, mau berantas atau masih mau negosiasi soal isu-isu di daerah itu kan. Ya. Saya kira simpulnya akhirnya di situ juga ya. Direction gitu ya. Direction dari seorang kepala negara. Karena saya kira ini Bung Rocky, Anda kalau sempat misalnya naik kendaraan umum gitu seperti saya itu ternyata itu sudah jadi pembicaraan publik bahkan sampai ke level desa-desa. Seorang sopir taksi misalnya yang saya naikin kemarin, dia bahkan bisa hafal detail sampai bunker Sambo yang 900 miliar pun dia tahu. Itu yang saya sebut fantasmagoria. Jadi orang euforia hal-hal yang fantastis itu, atau yang fantasi bahkan itu kan. Jadi bagian ini jangan sampai menetap kemudian menjadi kepercayaan yang nggak bisa lagi diubah dalam persepsi publik. Nah kalau ini udah terjadi, nggak ada gunanya kita berupaya untuk membenahi internal kepolisian karena publik udah sinis aja tuh. Dan itu artinya harus dibongkar satu institusi mesti dihentikan tuh. Dulu di mana kepolisian Ukraina justru yang dulu dibubarkan. Jadi nggak ada polisi di situ. Begitu kepolisian dibubarkan, kriminalitasnya justru turun. Kan itu paradoksnya tuh. Oke, baik. Tapi kan kita selalu ngomong bahwa itu simptom sebenarnya kepolisian ini. Jadi sebenarnya ada yang lebih besar dari itu yang harusnya dibubarkan. Pak Presiden juga, ya Pak Jokowi pasti berpikir ini bagaimana akibatnya kalau nggak selesai menuju 2024. Sementara Pak Jokowi lagi euforia dengan musyawarah rakyat gitu oleh relawan-relawannya. Ini musyawarah juga bisa batal kalau kepolisian bermasalah, dan setiap Kapolda kan berupaya mengkonsolidasikan diri itu, bos. Di dalam peta itu ada peta, tapi saya nggak di situ tuh. Yang sana bilang begitu, lama-lama peta itu kosong juga akhirnya kan. Kalau semua orang bilang dia nggak di situ. Jadi keadaan ini membutuhkan kecepatan penanganan, dan itu nggak bisa dengan cicil-mencicil sinyal dari Pak Mahfud yang adalah kita tahu itu mulut presiden yang diucapkan oleh Pak Mahfud. Dan itu halnya. Dan kita mesti ingatkan, walaupun polisi ini lembaga sipil, tapi mereka punya senjata, ya. Ini hati-hati sekali. Mesti hati-hati konflik-konflik di sana, itu jangan sampai pecah gitu menjadi pertikaian, tadinya pertikaian politis, pertikaian ini jadi pertikaian bersenjata. Ya, itu yang harus sangat hati-hati, karena satu picu kecil secara psikologis akan membuat ini masuk jadi hal-hal yang berbahaya itu, karena
polisi memegang senjata tuh. Demikian juga militer juga mulai mungkin dari jauh Pak Andika merasa ini ada sesuatu yang makin lama makin menimbulkan ketegangan tuh. Lalu ada sinyal kecil supaya militer juga cukup harus waspada kalau peristiwa ini meluas menjadi arena balas dendam. Itu yang ingin kita cegah, jangan sampai jadi arena balas dendam, itu soalnya. Oke, Bung Rocky, kita terus mengamati dengan, saya kira ini penuh ketegangan, gitu ya. Dalam situasi ini di bawah permukaan kita tahu ada diam-diam ada ketegangan, dan publik juga mencium itu, dan itu dikonfirmasi sekali lagi oleh pernyataan-pernyataan Pak Mahfud MD di berbagai media. Oke, kita sampai ketemu lagi, Bung Rocky, dan tetap kita kawal dengan 0%. Ya, pengawalan ini yang paling bermutu sebetulnya. Ya.